Ya, selamat berjumpa kembali dalam sesi pembahasan kita tentang berbagai persoalan atau permasalahan yang menjadi bagian dari kehidupan akademik di perguruan tinggi. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang dasar-dasar public speaking, di mana kita tahu bahwa public speaking atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan komunikasi publik merupakan salah satu unsur yang begitu penting dalam sebuah percaturan bisnis maupun karir seseorang, sehingga mereka akan mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik daripada yang mereka bayangkan sendiri. Kita tahu bahwa selain hard skill, ada juga yang namanya soft skill, di mana salah satu contoh soft skill tersebut merupakan salah satu bidang keahlian, di mana keahlian tersebut menuntut bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak lain yang membutuhkan informasi dari kita. Tentu yang namanya public speaking tidak semua orang bisa melakukan maupun menguasainya dengan baik. Karena ini termasuk soft skill, maka diperlukan latihan-latihan khusus yang sifatnya berkelanjutan. Karena ilmu ini berbeda sekali dengan kemampuan-kemampuan seseorang, misalnya dalam kemampuan matematis atau fisika atau kimia dan sebagainya. Kemampuan public speaking perlu diasah terus-menerus, mengingat penalaran sebuah ilmu yang disampaikan untuk diinformasikan kepada orang lain memang membutuhkan sebuah pendekatan khusus, atau lebih tepatnya dibutuhkan keahlian khusus. Nah, dalam percaturan bisnis pun public speaking merupakan salah satu bidang yang sangat dibutuhkan, mengingat yang namanya komunikasi, termasuk komunikasi bisnis, tentu sangat memerlukan apa yang dinamakan dengan public speaking. Karena semua perusahaan juga memiliki visi, memiliki misi, memiliki target dan sebagainya, sehingga semua itu perlu dikomunikasikan baik kepada kalangan internal maupun kalangan eksternal. Nah, untuk bisa menjadi seorang public speaker yang baik, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal dasar yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang ingin memiliki kemampuan berkomunikasi publik dengan baik. Yang pertama, tentu tidak bisa dipisahkan apa yang dinamakan dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri seseorang merupakan modal utama dalam mereka mampu atau tidak mampu menjadi seorang public speaker yang baik. Karena apa? Karena seorang public speaker menuntut adanya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Tanpa adanya kepercayaan yang cukup tinggi, maka sulit bagi seseorang akan mampu menyampaikan apa yang ada di benak atau pikirannya, disampaikan, disalurkan kepada pihak ketiga yang memang membutuhkan informasi tersebut. Oleh karena itu, percaya diri merupakan salah satu hal pokok dan utama agar kita mampu menjadi seorang public speaker yang baik. Nah, kepercayaan diri ini bisa muncul terutama dari jam terbang, atau mungkin bagi pemula perlu latihan berulang kali. Namun memang yang namanya perlu ketelatenan ini, tantangannya memang rasa bosan yang cepat menghinggapi kita. Apalagi kalau kita sudah berlatih 1, 2, 3 kali, hasilnya belum nampak juga. Nah, ini seringkali menimbulkan kebosanan bagi mereka yang ingin terus berlatih berbicara di depan
publik. Nah, kepercayaan diri juga merupakan salah satu hal pokok agar mereka yang ingin berkecimpung sebagai seorang public speaker mampu menguasai teknik-teknik tertentu bagaimana dia memposisikan dirinya di depan masyarakat atau di depan publik. Nah, dengan adanya rasa kepercayaan diri ini pula akan membuat kita semakin yakin bahwa apapun informasi yang akan kita sampaikan ke pihak lain akan mendapatkan respon yang positif dari audiens kita. Itu adalah modal dasar yang pertama, yaitu kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah bahasa tubuh. Ini juga memerlukan kajian-kajian menyeluruh tentang pembelajaran bahasa tubuh ini, mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan dalam hal olah tubuh, terutama dalam gestur tubuh, bagaimana dia harus memperlakukan perilakunya di depan orang banyak. Memang semua orang bisa berbicara, namun pada saat dia diberikan kesempatan berbicara di depan publik, biasanya mereka akan terhinggapi penyakit yang sifatnya mendadak, yaitu ada yang grogi, ada yang pikirannya berhenti, ada yang tiba-tiba blank, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka bahasa tubuh sangatlah penting menjadi pondasi agar kita mampu membiasakan diri untuk rileks dalam menyikapi, dalam menghadapi audiens kita. Nah, bahasa tubuh tentu tidak menjadi sesuatu yang sulit bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan atau menekuni dalam dunia public speaking. Namun tentu bagi pemula akan banyak terjadi kasus mereka sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, tapi tiba-tiba pada saat mereka di panggung, kemudian memegang mikrofon dan sebagainya, tiba-tiba mereka menjadi mati gaya kalau istilahnya sekarang. Mereka begitu kaku seolah-olah sedang berbaris seperti tentara yang menunggu perintah dari komandannya. Padahal yang namanya public speaking itu perlu yang namanya keluasan. Karena apa? Karena kita dalam misi menyampaikan informasi, menyampaikan visi, menyampaikan misi, atau menyampaikan apapun yang ada dalam misi kita kepada audiens kita. Tentu gerak tubuh ini akan menjadi sangat mendukung bagi seseorang yang ingin berkecimpung dalam dunia public speaking. Memang nampaknya ini sangat mudah, tapi bagi seorang pemula ini menjadi tantangan yang berat sekali, terutama bagi mereka yang memang memiliki sifat-sifat pemalu, gemetaran, dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang seperti bom waktu bagi mereka agar suatu ketika tidak diberikan kesempatan lagi untuk berbicara. Nah, seperti inilah yang menjadi penyakit. Kenapa banyak orang tidak mampu menjadi seorang public speaker yang baik? Nah, gestur tubuh atau gerak tubuh ini memang akan membuat seseorang menjadi menarik di depan audiens. Artinya, tubuh kita tidak kaku. Kenapa? Karena gestur tubuh itu juga merupakan membuktikan bahwa kita itu meskipun sedang menyampaikan hal-hal atau informasi-informasi yang bersifat penting, namun kita tetap bisa menyampaikannya dengan rileks, sehingga para audiens pun akan menyikapi apa yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang menarik, sehingga ini akan menjadikan audiens kita terus menunggu apa-apa yang akan disampaikan kita selanjutnya sebagai seorang public speaker.
Nah, percayaan diri dan gestur tubuh ini tentu menjadi sesuatu yang mahal bagi mereka yang belum terbiasa. Tapi dengan berbagai latihan tentu akan menambah jam kerja kita, akan mempertebal rasa percaya diri kita dan sebagainya, sehingga kita akan menjadi lebih terbiasa untuk menghadapi dunia public speaking. Kemudian yang ketiga yaitu tentang bagaimana kita mampu mengenali audiens kita. Tentu kita harus paham betul siapa yang ada di depan kita, siapa yang kita ajak berkomunikasi, dan ini merupakan salah satu kunci pokok agar kita dapat dinilai oleh audiens kita apakah kita menjadi seorang public speaker yang betul-betul berkualitas atau tidak. Mengapa audiens itu penting? Karena audiens itu merupakan kunci pokok, bagian dari yang tidak terpisahkan dari seorang public speaker. Public speaker tidak akan pernah berarti apa-apa jika audiensnya tidak lagi tertarik kepada dia sebagai seorang public speaker. Audiens tentu memiliki karakteristik masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan. Pada saat kita berbicara di depan publik, kita tidak bisa membedakan mana audiens kita yang termasuk golongan cendekiawan, mana yang termasuk orang biasa, mana yang termasuk karyawan, mana yang termasuk unsur pimpinan, dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang yang namanya audiens itu memiliki berbagai jenis tipe, sehingga kita pun suatu ketika, dan ini akan kita bahas di sesi-sesi yang lain tentang audiens ini, sehingga kita menjadi paham bagaimana kita menghadapi berbagai jenis tipe dari audiens yang akan kita hadapi dalam dunia public speaking. Tentu yang namanya audiens tidak hanya sebatas satu orang, dua orang, tiga orang. Bisa jadi yang namanya audiens itu bahkan bisa mencapai ribuan orang. Apalagi kalau kita sudah berbicara di depan publik, namun dengan bantuan teknologi yang bisa saja itu menjadikan audiens kita itu di luar dari apa yang pernah kita bayangkan. Karena dengan teknologi sekarang kita bisa berbicara di depan ribuan orang dalam waktu yang sama, sehingga kita perlu paham betul audiens kita itu siapa. Tentu audiens ini menjadi penting, mengingat audiens ini pasti akan membutuhkan gaya bahasa yang berbeda. Kita juga harus paham bagaimana kita menghadapi audiens yang berasal dari kalangan pengusaha, kalangan pejabat militer, kalangan birokrasi, kalangan mahasiswa, kalangan siswa. Tentu akan memiliki karakteristik yang berbeda dari masing-masing jenis audiens. Kita tentu harus pandai-pandai memilih kata, merangkai kalimat sesuai dengan audiens yang ada di hadapan kita. Kita tentu paham betul bahwa audiens kita itu menunggu apa yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu jangan pernah disia-siakan apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga ini, di mana kata-kata menunggu dari audiens ini harus kita jawab dengan tampilan, dengan postur, dengan gestur, dengan kepercayaan diri yang betul-betul menikat mereka, sehingga mereka tidak akan pernah lepas dari apa-apa yang ingin kita sampaikan. Oleh karena audiens itu betapa pentingnya dalam hal public speaking, maka tentu kita harus banyak belajar dari berbagai literatur tentang public speaking yang mengupas khusus tentang dunia audiens.
Mengingat audiens merupakan hal yang sangat pokok dalam kesuksesan atau kegagalan kita dalam menjalankan misi sebagai seorang public speaker. Kemudian ada hal lain yang tidak kalah penting jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik dan handal. Di samping ketiga hal tadi, yaitu unsur kepercayaan diri, kemudian gestur tubuh yang luas, dan yang terakhir tadi kita sampaikan tentang kita harus mengenali audiens kita. Yang berikutnya adalah tentang eye contact, atau bagaimana kita membuat komunikasi dengan audiens kita, yang dalam bahasa sederhananya adalah bagaimana kita membuat gerakan-gerakan, membuat gestur-gestur yang bagaimana mata kita terutama itu mampu menunjukkan komunikasi yang efektif dan efisien dengan audiens. Ada kalanya bagi seorang public speaker pemula, matanya tidak mampu atau tidak berani menatap audiensnya. Ada yang melihat ke atas kanan, ada yang menatap ke atas kiri, ada yang menunduk ke kanan, ada yang menunduk ke kiri, ada yang melirik ke kanan, ada yang melirik ke kiri. Namun bagi seorang public speaker yang baik, tentu tatapan mata ini menjadi penuh makna karena kita memang sedang menjalani apa-apa yang menjadi misi kita dalam menyampaikan berbagai informasi kepada mereka. Nampaknya ini menjadi sesuatu yang sederhana, namun tantangannya terutama bagi seorang pemula ini menjadi hantu yang paling menakutkan jika mereka diberikan kesempatan untuk berbicara di depan publik. Oleh karena itu kita perlu berlatih, terutama bagaimana kita mampu menatap orang lain dan yang ditatap adalah sama-sama menatap kita. Ini tidak perlu sesuatu yang mahal untuk melatihnya, cukup dengan berbagai kesempatan yang ada agar kita terus bisa melakukan praktik-praktik bagaimana tatapan mata kita jika sedang berhadapan dengan para audiens kita. Memang ini nampaknya tidak sulit, tapi dalam hal-hal yang khusus nantinya akan menjadi sulit dan itu bisa mempengaruhi performa kita sebagai seorang public speaker dalam menentukan apakah nanti kita dikatakan sukses atau gagal. Kita tahu banyak mereka yang seorang orator misalnya itu tatapan matanya akan begitu tenangnya, begitu teduhnya, namun sekaligus juga menyampaikan pesan-pesan ketegasan, pesan-pesan yang luar biasa bisa menimbulkan minat dan intuisi dari para audiensnya untuk terus mengikuti kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh orang tersebut sebagai seorang public speaker. Tentu kita tidak salah jika ingin menjadi seorang public speaker yang baik dan handal. Kita harus membuat sebuah skema tersendiri tentang langkah-langkah menjadi seorang public speaker yang baik. Namun ini sekali lagi memerlukan tantangan yang harus dilakukan dengan berkelanjutan supaya mental kita akan terus terasah. Karena untuk belajar keberanian, belajar untuk tampil di depan publik itu tidak sama dengan kita belajar tentang matematika, kita tidak sama belajar tentang fisika, kita tidak sama belajar tentang ilmu-ilmu eksak dan sebagainya. Namun yang namanya soft skill, terutama kemampuan dalam berbicara ini, selain bakat, memang harus dilatih.
Kita tidak memungkiri bakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Namun bagi Anda yang sampai saat ini merasa tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang public speaker, jangan pernah berkecil hati. Karena untuk menjadi seorang public speaker yang baik itu tidak harus mereka yang punya bakat menjadi seorang orator. Mereka yang awam pun bisa menjadi seorang orator yang ulung asalkan dia mampu mengalahkan hal-hal negatif tentang dirinya yang berupa latihan, dan latihan terus. Selamat berlatih nanti dengan berbagai teori-teori yang ada, dan perlu disampaikan di sini bahwa public speaking itu kunci suksesnya adalah dengan praktik. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain dengan topik-topik yang lain pula. Selamat siang.